Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, senang bisa bersama-sama kembali Victorious People dimanapun saudara berada. Kita bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini saya mau membagikan tentang bersukacita di dalam proses. Kita tahu apakah arti bersukacita, dan biasanya kita bersukacita kalau keadaan kita sedang baik. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita saudara dan saya, kita tetap harus bersukacita di dalam Tuhan walaupun melewati masa-masa penuh tantangan. Dan Paulus mengajar kita di Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Firman Tuhan sampai mengulang 2 kali saudara. Berarti ini sesuatu yang penting. Tuhan mau kita bersukacita. Bagaimana kita bisa bersukacita di dalam proses? Saudara, Paulus waktu menulis ini, dia bukan dalam keadaan baik. Bahkan Paulus sedang di dalam penjara karena melakukan kebaikan. Dia menginjil, memberitakan kebenaran. Tetapi justru karena itu dia masuk penjara. Hanya saudara, Paulus mempunyai pengertian yang luar biasa. Paulus mengerti bahwa sukacita adalah karakter Kristus. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menjadi lebih seperti Kristus. Dan salah satu buah roh yang dihasilkan dari karakter Kristus adalah sukacita. Jadi sukacita adalah karakter ilahi yang Tuhan mau setiap anak-anaknya memiliki dalam keadaan apapun. Dan Paulus mempunyai pikiran yang fokus kepada Tuhan. Karena di dalam penjara pun dia tidak mengeluh, dia tidak komplain, kenapa saya di penjara padahal saya melakukan yang benar. Dia tetap memutuskan untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Di sini Tuhan mengingatkan setiap kita melalui proses. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, waktu kita memikirkan perkara yang di atas, Tuhan membawa kita naik saudara. Dan waktu kita naik saudara, kita bisa melihat segala sesuatunya dengan perspektif yang berbeda. Saya saudara, suami saya itu suka hiking, mendaki gunung atau mendaki bukit. Kadang-kadang saya ikut. Kalau saya ikut tentu dengan pace saya ya, karena suami saya lebih cepat saudara jalannya. Waktu kita tiba di atas bukit itu, kita melihat ke bawah, kita melihat rumah-rumah itu menjadi kecil-kecil, padahal rumah-rumahnya sebenarnya besar-besar. Saudara, waktu kita naik ke tempat ketinggian, ada di dalam hadirat Tuhan, melihat dengan perspektif Allah, segala masalah kita bukannya berarti semuanya sudah beres, tetapi perspektif kita diubahkan. Segala masalah menjadi kecil. Berarti saudara, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan untuk melewati masa-masa proses itu. Dan saudara, waktu kita diproses, ingat cerita Yusuf, dia melalui proses bertahun-tahun. Justru di dalam proses itulah Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk menjadi orang kedua yang mempunyai pengaruh luar biasa yang berdampak. Demikian juga dengan Abraham, waktu dia belum mendapat jawaban Tuhan, dia harus menunggu dengan waktu yang begitu lama, hanya menunggu anaknya. Proses diperlukan. Manusia, saudara dan saya, kita manusia memang lebih condong ingin melihat segala sesuatunya instan, tetapi Tuhan melihat proses. Di dalam proses itu, biarlah mata kita memandang kepada Tuhan dan ingat ada kemuliaan yang Tuhan persiapkan melalui proses saudara dan saya, dipakai lebih lagi, diurapi lebih lagi untuk menjadi saluran berkat. Saya percaya saudara, setiap kita saudara dan saya hari-hari ini akan dipakai Tuhan lebih lagi. Saya bacakan firman Tuhan ini dari Mazmur 33 ayat 20 sampai 21. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, kita tidak bersukacita karena tergantung dengan keadaan. Kita bersukacita karena kita telah
menjadi anak-anaknya. Kita telah diselamatkan. Nama saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan telah tercatat di surga. Itulah sukacita yang luar biasa indah. Dan biarlah setiap kita melalui proses yang ada, kita tetap bisa mengucap syukur, kita tetap bisa berterima kasih kepada Tuhan, melihat apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Dan itulah iman kita untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Mari saudara, kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu saat ini ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang melalui proses, Tuhan, kami percaya Engkau yang memberi kekuatan kepada setiap kami, Engkau yang memberi hikmat dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau sendiri ya Tuhan yang memegang tangan kami sehingga setiap kami dapat melewati pergumulan lepas pergumulan dengan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai dan berjalan di depan kami. Kami percaya, kami bersukacita karena Engkau Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih saudara sudah join sama-sama, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.